Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya lagi belajar di gas cake dari Rich ya. Ini ada kuenya, nanti dibuat apa bu tadi teh? Daun fresh. Tapi ibu-ibu pinginnya dibagi-bagi aja. Ini produk-produk daripada Rich. Teman-teman nih, ini teman-teman kita belum datang semua. Halo bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini juga Bapak ikut juga ya Pak. Tuh Bapak juga ada nih. Sebelum kita belajar, lihat-lihat dulu, kita barusan dikasih materinya teman-teman. Ini ada resep dari Bombolini, ini juga nih. Ini ada semua. Nah teman-teman, resep keduanya nanti kita praktekkan ya teman-teman. Kita lihat nanti gimana caranya. Disuguhin sama Bu Arum, kita apa ini? Bolen. Terima kasih Bu Arum suguhannya. Kita mau mulai apa Ini nunggu? produk Rich-nya teman-teman. Oh iya. Nih teman-teman, kalau mau buat dekorasi kue kita pakai ini bagus. Kata ibu-ibu kokoh nih kalau pakai ini ya. Ini hanya dikocok aja tanpa penambahan apa-apa. Ada beberapa banyak sih ya, bukan hanya di sini. Saya rasa di Bogor pun juga ada customer kemarin itu dia bikin ini buat si topping perat ini memang lebih mahal sebenarnya daripada ini. Cuman dia punya rasa itu ada plus minusnya dua produk ini. Sama yang familiar dengan ini buat minuman. Tadi saya bilang kan ini sama ini buat minuman. Di cafe itu mereka tiga ini. Buat donat juga bisa ini. Kalau creamer identik sama kopi kan? Iya. Nah, kopi. Tapi es kopi macam-macam lah ya. Di kuah putihnya itu mereka ganti ini. Main. Hanya di steam ya. Hanya di tim saja, lalu ditambahkan garam sedikit. Ini pengganti Ya, double cream ini adalah cooking cream. Jadi kalau kita perlu 600 ml, ini 300, dikasih air 300 ya. Nanti mau dicoba dibuat talam. Bahan keringnya itu di Buat sini udah ada bombol ini teman-teman. gula pasir sama ragi saya campur jadi satu. Jadi kalau saya buat biasanya kalau buat bread itu biasanya saya bagi tiga section. Iya. Ada ingredientnya, liquidnya, sama lemaknya. Kan pencampuran, jadi nggak bingung lah gitu Bu ya. Jadi ini udah saya bagi semua. Di sini ada margarin sama garamnya. Terus di sini ada si cream softener sama kuning telur. Gitu Bu ya. Kalau itu tepungnya apa aja? Ini tepungnya tepung protein tinggi. Oh iya. Terserah Ibu mau pakai apa, mau pakai cakra. Yang penting tepung protein tinggi. Sama gula ya? Ya, tepung protein tinggi, gula sama ragi. Udah sama ada ragi. di sini ya. Oke. Itu ya. Oke. Ini langsung dicampur. Ya. Biasanya saya naruh kalau ibu-ibu buat roti gimana Bu? Ada yang beda dari step saya atau gimana? Sama aja ya? Coba sambil sharing mungkin bersama ya. Jadi emang dibiasakan garam pasti selalu misah dari ragi ya, karena udah pasti tahu si garamnya itu bisa menghambat pertumbuhan si ragi, malah mematikan kalau langsung dijadikan satu. Garam itu musuhnya ragi. Betul. Gula itu makanannya ragi. Sama lemak juga ya, jadi diusahakan kalau pencampuran lemak dengan raginya itu kalau bisa jangan langsung jadi satu, usahakan si raginya udah larut dulu ya, karena nanti si lemak ini bisa nutupin ragi juga. Jadi mungkin ibu misalnya kalau pengembangannya biasanya 10 menit 15 menit itu udah ngembang bagus, mungkin kalau stepnya kena lemak duluan itu mungkin bisa setengah jam, bisa 2 kali lebih lama, nggak mati tapi menghambat prosesnya gitu. Oke, ini langsung saya aduk aja sambil ditanya ya Bu, malu saya anak baru. Biasanya mah kami ikut komisil lagi. Ini berapa lama tuh? Apa?
Sep itunya? Ini Tinggal sebentar campur aja sampai rata aja Bu. Oh gitu, sampai rata. Ini tadi dry ingredient itu si tepung terigu, tepung tepungan gitu, terus gula pasir sama ragi. Udah ada. Garamnya aku campur di margarin. Susu bubuknya udah di sini. Pokoknya kalau yang kering-kering di awal, kecuali garam. Nah, ini saya masukkan si crumb softenernya ya ke sini sama si telur. Kenapa saya utamain pakai telurnya dulu karena takutnya kalau air duluan Saya ya itu dicampur. biasa mama saya rugi itu saya Rugi. pakai Air dingin. air es. Ya diusahakan air dingin Pakainya air es ya. supaya lebih Biasa maksimal. mama nggak mau rugi. Boleh kalau dipanggang sana aja. Saya kasih tips ya Bu. Kalau dari Yus tadi enggak, cuma goreng kering sama nyerap minyaknya enggak. Oke, yang airnya ya. Tambahan airnya tadi air ya. Iya air, ini airnya. Yang sesuai dengan takaran ya. Sesuai Sep. takaran. Tapi biasanya kalau naruh air itu jangan semuanya, takutnya kebasahan karena margarinnya belum masuk. Oh iya. Karena takutnya nanti adonannya kalau terlalu kurang tambah basah. terakhir Betul. lagi. Yang tadi masalah yang kalau apanya buat digoreng jangan Kalau buat digoreng itu jangan 100% kalis. Kalau buat dipanggang baru 100% kalis. oh ya berarti kalau punya kita buat donat jangan terlalu kalis. Jangan terlalu Beda kalis. sama kalau kita buat roti ya Iya, roti yang dipanggang. yang dipanggang. Oke. Aku mah nggak terlalu nyaranin terlalu kalis. Kadang-kadang kalau adonannya terlalu kalis, baru masuk lemaknya, entah margarin, entah butter, biasanya nyerapnya agak lama karena udah kebentuk elastisitasnya iya. Jadi minimal kalau aku nandainya dari gula pasirnya tuh udah larut. Itu Oh, boleh jadi kalau masuk. udah larut gulanya udah Iya. jadi. Iya. Oke. Jadi udah Pakai es batu ya? Setengah kali air aja, air. boleh pakai satu nggak masalah, yang penting ditimbang ya. Iya, jadi Iya. sama aja. Cairannya jangan kelebihan. Oh, berarti kalau Ini tadi kira-kira 3 menit ya. Kira-kira 3 sampai 5 menit 3 sampai 5 sampai menit. Gula pasirnya larut. Sampai gula pasirnya larut. Itu tandanya ya, Sep. Iya, tandanya. Baru Sekarang bisa. kita masukkan mentega sama garam. Berminyak banget si bomboloni atau donat ibu yang digoreng-goreng. Itu cukup segini aja. Segini aja kurang Berarti lebih. udah kelihatan Jadi itunya ya. udah bisa tipis, Oh iya. tapi belum terlalu apa ya, kokoh banget gitu. Cukup sampai segitu. Yang penting asal ditarik udah Bisa ini tipis. tipis udah oke ya. Ya ini udah Putih di pinggiran donat ibu kan? Iya. Nah itu kan susah didapat. Nah jadi si ragi ini kan sifatnya tuh mudi ya Bu, mudah ngambek, mudah seneng. Nah gitu sifatnya si ragi begitu. Kalau dia kita kasih kebanyakan garam dia mati, kita kasih kebanyakan gula dia lambat. Gitu ya. Jadi Ya, kalau di oven tadi gulanya jangan terlalu banyak. Kalau di oven boleh banyak. Oh, di oven oh Ya. ya benar-benar. Di oven boleh banyak. Kalau di goreng jangan terlalu banyak. Iya, terus itunya bisa lebih lama ya kalau buat di oven ya. Lebih kalis nggak jadinya. lengket ya. Sampai segini udah cukup. Langsung dibuletin aja Chef. Dipotong timbang sambil timbangan dulu. Ini nggak didiamin dulu langsung ya. Ini langsung aja untuk mengejar waktu aja sebenarnya. Satu Tapi kalau kali misalnya cropping. didiemin lebih bagus. Didiemin lebih bagus, betul Bapak. minimal 30 menit ya, Chef. Apa tuh? 30 menit pertama. Proofing balik lagi ke suhu. Enggak, maksudnya kan ada yang gini. Hah? Itu 30. 30 menit. Kalau udah kebakar terus dikempesin, baru diituin, Ditimbang. baru nanti itu lagi. Iya. Iya. Dua Itu kali. 2 kali begitu. Oh, Kalau gitu. bawang begitu ininya disamain aja, ini 25, yang keduanya lagi 25. Oh, gitu. Bisa. Jangan ada lebih banyak ini atau lebih banyak ini. Jadi harus disamain Samain itunya, aja. timbangannya. Kasih. Ya nggak apa. Bukan timbangannya, waktu. Iya. Oh, waktunya. Oh, aku kira Didiamkannya. Oh, didiamkannya. Jadi waktunya sama ya. Waktu pertama sama waktu keduanya. Banget teksturnya. Padahal sama-sama fat ya. Tapi biasanya kalau butter itu bisa lebih mudah apa ya? Lebih milky rasanya. Karena dia kan dari susu. Sedangkan Dialasin. margarin itu kan dari nabati.
Jadinya biasanya agak sedikit gurih karena biasanya margarin udah ada rasa asinnya. Satu lagi, kalau buat bomboloni atau kalau donat yang bolong tengah ngembang, kalau bomboloni jangan ibu pipihin lagi ya, jangan ditekan. Jadi biarkan aja dia seperti ini sampai dia ngembang. Jadi dia itu yang menghasilkan dia gendut gitu, tebal, padat kesannya. Jangan sudah diginiin, tekan lagi, terus taruh, jangan. Nanti dia jadinya melebar. Kalau ini kan jadi bulat. Tuh saya tadi ring cincinnya putihnya tuh ini, white ringnya. Nah jadi terus juga kan dia tekstur ini pun keriput bukan karena kita terlalu over. Jadi kan kita udah disimpan. Kalau roti memang yang digoreng kita udah simpan langsung nggak isi memang begini. Dan sayanya sarankan kalau digoreng itu masukinnya ke kulkas aja atau ke freezer lebih aman. Ini saya mau ngetes ke ibu-ibu biar ibu-ibu lihat teksturnya sendiri. Sok silakan boleh di-share ke lembutannya gimana. Saya kasih. Mau bikin kemarin digoreng pagi enggak? Bu, jangan Bu kelamaan. Itu adonannya udah ditimbang sih. Japanese benar itu Jepang. Japanese sauce. Jadi si krakel itu sebenarnya taunya itu asalnya dari orang Jepang dan China bikin sauce. Jadi ini kalau kita itu roti boy. Nah, kan di atas itu kan cuman kan kalau roti boy kan nutup, Pak. Kalau krakel kan kerak. Jadi krakel itu kerak, bukan berarti krakel itu kering, bukan. Krakel itu dia namanya dari si keraknya itu ya, Chef ya. Atasnya. Iya. Saya ambil deh contohnya. Ini kayak roti boy kan nutup, tapi nggak kerak, smooth, mulus. Nah kalau ini enggak gitu. Nanti siapa aja akan kasih tahu ininya Bu, cara bikinnya ini gimana. Ya Bu, oke? Bikin sus itu diusahakan buat krakelinnya dulu karena ini nanti ada proses pembekuan masuk ke freezer atau kulkas. Soalnya nanti supaya lebih mudah karena kalau suhu ruang dia nempel, lengket karena adonannya cukup berlemak. Ya. Jadi di sini tuh udah karena keterbatasan tempat ya Bu. Jadi aku tadi udah jadi satu semua. Di sini langsung semua ingredient yang ada di situ minta tulis semua jadi satu. Semuanya iya, margarin, garam. Iya. Garamnya Air rebus dulu air. Maaf yang bawah. Yang bawah. yang bikin Krakelinnya, krakelinnya yang paling bawah. jadi tepung, butter, gula. Yang pertama ini Ya. krakelin dulu ya. Nah di situ kan brown sugar ya. Brown sugar itu maksudnya kalau membuat yang coklat. Tapi bisa diganti pakai gula pasir biasa. Gula pasir atau castor sugar. Sesuaikan sama budgetnya ibu. Nggak masalah. Yang penting jangan gula halus. Oh iya. Karena nanti cracknya nggak dapet. Gula kasar tahu kan Bu? Yang di Halus yang halus. Tapi iya yang dia halus. Iya. Kan kalau gulaku ada yang premium punya, ada yang premium itu kastor. Butirannya. Betul lebih Iya. halus. Oh jadi pakainya gula putih, gula enggak halus. Pasir. Gula maksudnya gula pasir maksudnya iya, pakai gula pasir yang halus. Oh iya. Gula pasir yang halus. Jadi bukan buka halus ya, bukan gula halus. Adanya yang kuning, ada yang putih biasa. Nah itu langsung jadi satu Bu ya. Langsung diaduk aja. Teteh. Minggu. Ngaduknya nggak usah pakai whisker ya Bu? Ya. Pakai whisker. Pakai spatula by hand juga nggak masalah. Jadi asal campur, asal homogen maksudnya. Jangan sampai kalis ya. Soalnya pernah juga kejadian ini kebanyakan ngaduk, jadinya kayak adonan roti. Jadi cukup sampai bahasanya apa ya, seragam, homogen. Lah gitu. Iya, jadi yang penting semua bahan keringnya campur rata aja. Warna biru, hijau, tinggal dikasih ditambah pewarna aja aja. betul. Tapi kalau bisa saranin pewarnanya yang oil base. Karena kalau ada kan kalau yang water base kayak kupu-kupu itu ada kemungkinan mengubah tekstur si krakelin. Kalau oil base kan ini kan margarin itu oil lemak. Kalau kita pakai pewarna yang oil base, jadi nggak ada perubahan di dalamnya, cuma benar-benar tok-tokan ngambil warna aja. Betul. Mereknya merek apa? Kalau merek mungkin banyak ya, ada Cross, ada Raspberry, aku tahu ya. Pokoknya biasanya teksturnya. Aduh, yang penting udah jadi sampai segini. Yang penting menyatu ya. Yang penting nyatu. Jadi satu. Iya, sesuaikan sama ibunya aja. Yang penting Terus minyak plastik. jangan yang mudah menempel. wadah. Ditipiskan. Iya. Ditipiskan. Dipipihkan.
tipis ini berapa sentimeter chef? Wah, kalau itu bisa disesuaikan lagi sama ibu, tapi mending kalau saya pribadi buat ini mending ketebelan daripada ketipisan. Kalau ketipisan nanti dia nggak nutup, malah turun ke samping. Kalau ketebelan seenggaknya dia nutup gitu. Iya, jadi kalau saran saya daripada ketipisan mending agak ketebelan dikit. Nanti kalau seiring berjalan waktu kan pasti ibu bakal nemu sendiri metodenya yang paling enak tuh di mana. Ada terigu. Nah, biasanya kan ibu kalau mau ngatar gimana? Ngekatingnya gimana? Yang gede. Ini nanti bikinnya gede ya? Langsung yang gede aja. Kalau untuk ukuran ring disesuaikan aja ibu ya, sama mau bikin yang ukuran apa, sebesar apa. Disesuaikan sama susnya. Iya, benar, Kalau disesuaikan. ukuran atasan ibu pakai ring ini, susnya disamain. Yang pakai nanti dikasih tahu sama dada. Jadi di Oke, langsung di cutting di sini. Kalau masuk itu apa? Kulkasnya berapa lama? Masuk kulkas sih mungkin bisa tergantung, mendingan freezer kalau Oh, saya freezer. saranin biar lebih cepat bekunya aja ya. Sebekunya, maksudnya sampai dia padat aja. Kalau mungkin berapa lama, mungkin 5 menit, 10-15 menit tergantung freezer yang dipakai. Tapi yang penting sampai bisa dipegang. Terus supaya bisa lepas gitu ya. Nah, cukup, ini langsung taruh di freezer. Air sama margarin. Susu cair, air, margarin, sama garam. sama garam. Di sini. Baru jadi satu. Ya. Dipanasin. Kita masak sampai mendidih. Malum, badan gede mah. Coba kayak gitu. Bersyukur. Berarti dia nggak jadi ya. Kalau orang montok tuh nggak kebiasaan susahnya, Bu. Ini tadi apa sih susu apa rambut? Susu aja. Air sama air margarin. Margarin boleh, butter boleh. Tapi yang aku pakai hari ini margarin. Aduk-aduk ya. Nggak perlu sih Bu. Yang penting sampai larut aja. Meleleh. Butternya meleleh. Sampai mendidih. Sampai Bener-bener mendidih. masak biasanya. Sampai mendudak. Itu boleh pakai. Kayak gini kan? Boleh. Yang penting ganti gramasi si susu pakai air. Gitu. Baik lagi nyari trik. Kalau di mix ya boleh ya. Misalnya NDC-nya separuh 25 gram. Airnya 25 gram bisa. Boleh, nggak masalah. Biar neken harga misalnya. Bisa. Sampai mendidih. Biasanya kalau ibu bikin sus, ada yang pernah bikin sus? Bedanya sus Bedanya kalau apa? full pakai protein tinggi sama kalau ini kan di mix nih protein sedang sama protein tinggi. Betul. Perbedaannya di mana chef? Biasanya kalau yang pakai protein tinggi full itu teksturnya kokoh, kokoh, bukan kasar ya aku nyebutnya, padat, kokoh, padat, terus lebih garing. Ya. Nah, kalau misalnya pakai segitiga medium ya, medium atau yang rendah yang kayak kunci gitu, itu bakal lebih lembut, tapi konsekuensinya biasanya gampang turun. Iya. Maksudnya kokohnya nggak lama, mungkin kokoh habis gampang lempem ya? Jadi palingan kalaupun dia bener, paling habis yang pakai medium atau pakai yang rendah itu biasanya kokohnya pas habis di bake doang. Biasanya udah 3 jam, Lemes ya, 6 jam, Lembek biasanya ya? lama-lama turun. Apalagi kalau ketumpuk ya. Apalagi udah diisi isian, makin lembek lagi lah dia. Kalau Jadi, isiannya panas-panas juga segini. betul. Maka biasanya balik lagi, ibu mau yang teksturnya gimana, kalau mau yang kokoh. Tapi biasanya pengalamanku tuh biasanya kalau yang nggak mau pakai terigu protein tinggi itu nggak suka teksturnya terlalu keras gitu, terlalu garing. Gitu, biasanya terlalu garing. Makanya kadang-kadang ada yang dicampur atau nggak pakai tepung protein tinggi sama sekali. Nggak masalah. Yang penting balik lagi, ibu mau teksturnya kayak gimana gitu. Ya sampai mendidih. Hanya udah mendidih, biasanya aku matiin dulu. Terus masuk si terigu. Terigunya di sini masuk. Sebentar.
Jadi masukkan tepungnya dalam kondisi apinya mati. Api mati. Tapi udah mendidih ya. Iya, udah mendidih. Jangan mendidih, apinya nyala, masuk tepung. Biasanya ini kalau gosong masih mending, ini biasanya gumpal Bu. Jadi kayak ada ada ngegrindilnya gitu. Jadi ada teksturnya nggak halus jadinya. Itu. Ya, sampai Tercampur tercampur rata aja. Kalau udah kecampur rata, baru apinya dinyalain lagi biasanya. Terus dinyalain lagi setelah tercampur pakai api kecil. Sampai agak kalis. Biasanya aku ngeliatnya kayak adonannya udah apa ya? Udah lumayan padat. Sampai padat ya. Kenapa Ibu? Agak sampai padat gitu. Agak padat ya. Karena biasanya kalau nggak padat gampang kolaps, gampang turun. Terus kalau pakai suhunya berapa itu? Suhu apa nih Bu? Suhu kapan opennya? Oh iya mati ya, pantesan. Bentar aja. Opennya itunya Ovennya biasanya aku kalau bikin sus itu suhu tinggi 180 atau enggak mungkin 200. Tergantung ketebalan si susnya. Itu biasanya kalau makin kecil, makin singkat waktunya, makin rendah suhunya. Begitu. Biasanya kalau apinya gede terus takutnya gosongan ya. Biasanya dikecilin. Kalau aku tuh biasanya dari 200 langsung ke 180 atau 175. Kalau misalnya total baking misalnya anggaplah 50 menit, biasanya 30 itu suhu tinggi, 20 itu suhu yang udah diturunin untuk matangin dalamnya. Oh iya. Gitu. Jadi nggak usah diangkat-angkat atas ke bawah atau bawah ke atas. Ini sus biasanya Nggak boleh dibuka-buka kan ya? gampang turun dia kalau dibuka. Oh iya. Jadi hanya pas masuk sekali, tinggal paling bermain di apinya aja ya. Ngambek dia tisu nggak mau ditengok. Kalau dia nggak mau dibuka dimarahin pakai Dia nggak beli. telur Bu, jangan langsung dihajar dua-dua, pakai dulu satu, baru diukur lagi, nanti sisanya lagi. Takutnya nanti kalau susnya ini kelembekan, Ibu masuk ke oven naik memang, keluar langsung kumbang. Ya, itu pengaruh ya. Ngaruh banget. Terus dia di dalamnya itu kalau dia segitu pakai hand mixer aja. Iya. Gampang. Oh banyak banget ya. Tapi nggak mau lebih kuat pakai. Nunggu sampai dingin. Sampai dingin aja kayak begini. Mau di mixer boleh, by hand boleh, didiemin juga boleh. Tapi biasanya kalau didiemin lebih lama panasnya sih. Maksudnya panasnya lama hilangnya. Jadi harus masukkan telurnya dalam keadaan dingin ya. Minimal hangat lah kalau misalnya ibu mau buru-buru. Jangan bener-bener panas. Udah dingin. Telurnya baru satu Telurnya dimasukkan. baru satu. Cukup satu. Belum. Oh berarti kalau yang satu telurnya tadi langsung ya? Tadi satu kan? Ya. Satu. Sisanya baru diiniin. Iya. Mas ya Bu, ada ini saya mau masak. Ini layarnya ya Ibu kan bisa masak sendiri dari rumah ya. Aku turunin aja Bu. Di sini saya nggak pakai air. Sampai apa ini? Sampai rata aja. Rasanya nggak terlalu Sampai rata. ini ya. Nggak usah kelamaan. Air betul kita saya buang. Tapi emang kalau ledakan itu ya chef ya, saya bilang gitu jadi pemandangannya itu malah lebih lama gitu. Hanya kayak nggak maksudnya naik tapi keringnya tuh lama gitu. Kurang ya? Iya gitu. Ya, kalau saya ini banyak sama garam. Kalau saya cukup. Apakah dia kelembekan itu ya? Bisa jadi. Diulangin lagi. Lebih enak kalau pakai olive oil atau butter. Karena Indonesia kita pakai minyak kan saya sambil keluarin itu sekali ya boleh. Ibu-ibu mau lihat demo atau mau pakai pendek? Boleh. Oke, fokus banget ya kita. Ibu aku punya apple. Ini 2 kali masak ya Bu, nggak usah kali masak. Masihnya kecil kok. Gimana mau buat teksturnya gimana? Adalah
Teksturnya biasanya kayak gini kurang lebih. Ini udah hampir oke. Oh, bentar, bentar. Iya. Langsung ya. Jangan yang cepat. Kita keluarin lagi ya. Masih kurang. Ini kurang dikit lagi. Mau kita door price atau Potong-potong aja lah kita jadi semuanya. kita bawa tempat tuh. Bawang aja ya, Pak. Bawang merah udah. Di sini saya proteinnya dari mana di Indonesia. Pakai ayam, ya pakai ikan, pakai udang terserah ibu. Semuanya. Maupun nanti Tinggal ditambah dikit lagi. Semuanya ya. Kalau bikin sus kayak gitu, kadang-kadang suka ragu. Kadang-kadang teksturnya agak beda sedikit. Iya, biasanya kalau yang buat sus itu bicaranya di pembagian telurnya Iya. aja. Tadi pas ya Pas dua telur. Tadi telurnya kelihatannya sedang sih. Iya, nggak gede besar. soalnya ya. Iya. Nggak terlalu besar, Nggak terlalu nggak kecil terlalu juga. kecil, sedang. Tadi dua-duanya ya, Chef? Ya, telurnya 2. Bawang merahnya. Kalau bikin masakan ini enaknya itu herbsnya yang oregano itu. Oke, seperti ini teman-teman hasilnya. Kepake seluruhnya, maksudnya kepake seluruhnya. Itu kepake dua-duanya deh. Maaf ya. Enggak apa-apa. Maklum kalau mama gini, Kertas roti, karena biasanya kertas roti itu bikin tengahnya tuh bolong. Oh, kalau pakai kertas roti tengahnya suka bolong. Jadi Tapi kalau menurut aku perasaan teh aman ya, kalau umpamanya kita dikasih ini kan bisa kebanyakan atau kekurangan gitu. tengahnya suka bolong. Aku soalnya pernah sering banget, nggak sekali 2 kali. Jadi mendingan makanya Dioles aja. kalau di tempatku tuh aku pernah kerja di central kitchen gitu Bu. Jadinya layangnya khusus Simple kitchen. khusus buat eclair itu layangnya yang teflon. Yang teflon. Jadi nggak usah diapa-apain. Iya, jadi udah gini gitu aja langsung dipakai. Buat kita mahal sekali. Betul, ngerti makanya. Tapi kalau aku lebih nyaranin pakai jangan pakai kertas roti, kertas minyak. Aku nggak terlalu nyaranin. Mending biasa, poles tipis aja. Kalau kebanyakan takutnya basah atau jadi lebih lembab lembab ini dianya. pasti pipingnya agak susah Bu, soalnya suka lari-larian adonannya. Karena kan licin ya. Iya. Jadi suka lewat-lewat gitu. Iya. Kapan? Ada acara ke itu? Ke Jogja? Apa? Oh, bikin usaha brownies juga Bu? Iya. Satu begitu berapa? Sini mah murah. Saya jual 85.000. Oh, murah. Agak jauh dikit. Hasilnya di mana? Freezer ya? Oke, di freezer. Di atas Kak. Minumnya itu di situ yang ada sendok di luar di meja luar. Hanya didorong aja. Kenapa ya? Ininya hanya didorong aja ya. Iya, didorong biasa aja. Kalau mau pakai squid yang ada bintang-bintangnya boleh, sesuai selera aja sih. Tapi karena biasanya kalau kerakelin biasanya polos tuh nggak pakai. Kalau yang pakai bintang-bintang kan jadinya Ada alurnya aja. Iya. Yang ada sendok Emang nggak apa-apa, minum kamu. Kalau buat kerakelin aku nggak. Ini masih keadaan dingin. Ini beku ya Bu? Iya, beku. Masih beku. Nih kalau Ibu tadi nyetaknya kan lebih gampang kan ngambilnya? Kalau taruh gitu aja. Nanti dia nutupin si sus, nutupin susnya Ibu. Katanya baru tidak nakal kan kita berdiri tadi masih lagi kan ada black ya. Tadi gitu ini. Padahal kan kita itu Kurang lebih tinggi kisarannya 180, 200 atau 220. Karena ini gede Sekarang mungkin kita bisa masuk oven. Iya. Tapi Masuk oven. 180 sampai 200. iya. Kalau kata chefnya mah kasih yang tinggi dulu, nanti udah mau matang diturunin ya chef ya. Betul.
Dari 200 menjadi 180 atau 170. Biar nggak gosong. Biar nggak gosong. Bu, tapi kalau yang ini boleh. Boleh di daerahnya ini. Coba spaghetti. Keju lebih enak. Ya kecil lebih enak nih pakai keju. Bu, gimana Bu rasa spaghettinya? Segar. Pakai keju lebih enak nih. Tapi kan suka bumi suka yang manis-manis. Emang makanya si ibu ini Tapi nanyain. kenapa pakai saus gitu? Sambal. Barusan si ibu ini makan pingin Oh, iya, manis iya, benar, mungkin iya. itu. Biar endolita lah gitu. Ada orang Sunda ada manisnya. Ini Wah nggak cocok nih berarti ketemu sama saya makan. bukan nggak cocok, mungkin kan ada orang pengen yang ada manisnya Apa Pak? sedikit. Banyak. lagi. Saya masak lagi. Aku malah nunggu pingin sausnya, pingin nambah sausnya biar terasa. Bukan saus itu. Aku mau pengen yang seperti kuahnya. Oh, jangan Nanti iya. Bikin lebih ngerasa. mie golosan pakai bala-bala. Itu ganti pakai ceker. Pakai tali. Kalian nggak tahu aja pakai saus. Mantap pakai saus. Kalau di YouTube suka ada Gimana, Sep. Bu? Buka ininya. Punya YouTube sendiri yang Ada masak-masak. Enggak Bu. Saya enggak main konten kayak gitu. di Rich Produk Indonesia. Bu. Boleh ke Rich Produk Indonesia aja Bu. Oh boleh. Saya juga tadi baru dapat resep pakai double cream, masaknya pakai Coca-Cola. Oh iya ada sekarang masak pakai Iya, Coca-Cola ya. Coca-Cola chicken wing. Ah, iya benar. Saya kemarin lihat di mana gitu. Masak ikan pakai makan masak ayam pakai Coca-Cola. Pengen nyoba juga tuh. Cobain dulu lagi ini gampang kok, dari campur campur aja juga. Udah itu aja dari yang itunya ya. Gimana rasanya ya? Rasa Coca-Cola. Mau nyobain. Enggak usah diapa-apa itu enak. Iya. Gitu malah ini malah cari manisnya ya Bu ya. Itu enak ini resep Korea. Western. Nanti Sebetulnya kalau masakan Western kan lebih gampang ya dibandingkan masakan Indonesia menurut saya sih. Iya, karena Sama yang bumbu-bumbu dimasak. semua. Iya, nggak harus yang giling gitu. Lebih praktis. Baru Li, belum ada lagi acara apa sih kayak dulu kita pernah main di sana tuh kita mau bikin grand demo lagi Cincang. tapi acara itu Ciledug yang paling dekat di sini Ciledug. Tanggal 23 September kita ngomongin lagi Bulan sekarang, 23 September. bulan sekarang Bu. Selasa. Ayo hari Jumat. Jadi ibu nanti tiketnya sama plus transportnya buat kayak kita. Bayar berapa Bu? Nanti WA gitu ya. Plus transportnya dihitungin. Ah, di situ kita yang ngajar ada celebrity chef kita dari Vietnam. Lalu kita bawa 40 whole cake untuk display dan dibagikan. Ada door prize juga menunya. Pokoknya banyak banget ya menunya ada 6. Yang Bayar penting apa? di undangannya siap. Aku share ke ibu ya. 23 September. Ciledug. Jadi bareng-bareng. Dokter saya. Iya ikut nggak? Dulu ikut nggak? Enggak. Oh nggak ikut ya? Si Reha ya ikut ya dulu. Iya. Kita Bu saya dari Jakarta aja kesini tadi 1 jam. Oregano sama basil ditambahin. Yang penting kalau ada orderan ya. kosongin dari sana. Enak aja kan ada tanggal 23 nih. Jadi tanggal 23 Ya, kosongin ya Bu. Kosongin jangan sampai ntar. Ayo, Korea. Jangan nerima pesanan Bu. Iya makanya ntar aku itu dulu. Oh iya, Jangan nerima 23 pesanan. Jumat ya? Iya. Jumat. Kalau maksudnya setelah mateng ya? Enggak Bu, masuknya sama aja. Oh sama Jumat aja. kan besoknya weekend jadi nggak begitu. Iya benar. Nah, buat enaknya ini. Produk fix. Kalau ngasih banyak boleh Nanti nggak ya ketemu. biar kerasa bumbu itu? Boleh, Nanti ketemu sama barista kita, chef-chef kita juga dari luar kota. Harus bapak juga harus ikut Bu. Ikut kok kita nggak beli. Segini sesudah dia direbus. Ya. Segini berapa? 150 gram. Oh, 150 gram pastanya. Belum hasil semuanya kalau sudah segini. Tapi kalau Bapak kasih tomat, kasih topping-topping tergantung karbohidrat apa protein yang Bapak pakai. Kalau daging akan mahal. Ini kan sebabnya kan murah ya. Sebabnya kan 500 kan masih dapat 30.000. Ini teman-teman sekarang kita mau coba rasanya gimana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buat isian bomboloni. Tapi lanjut pulang. Bukan
sama aku Ya pakai ini. Isinya kue, terus isinya lihat kan postingan aku. terus Dia bilang suaminya mau ikutan, ya udah ikutan aja suaminya di mana? Oh, jadi bumbu dikasih gula halus ya. Tahu ya Bu, kalau mau buat isian bombolo isi gula dulu ya. Jadi tadi kan seperti ini gini. sudah sebenarnya ini saya sudah kasih gula dari tadi. Jadi gulanya udah lengket ke situnya. Jadi ini dikasih gula dulu. Caranya digituin. Masukkan dalam plastik aja. Nih, baru nanti dicolokin. Udah segini baru dicolokin. Nih ya, baru nanti di pinggirannya. Isinya dari pinggir ya, bukan dari bawah atau tengah. Kasih garam sedikit. Buat nurunin rasa asinnya, asam manisnya dia, kasih garam. Gula dulu. Ini kita mixer. Ada ampul ini Bang. Ampul. Abangnya volumenya, Speednya, ya speednya. speednya sedang aja. Sedang. Kalian nggak tercepat. Speed sedang teman-teman. Sampai nanti dia Sampai kental, sampai mengental. naik teman-teman. Rasa ini tuh boleh dicoba. Ini rasa cream cheese yang gimana biar supaya seperti ada rasa cheese-nya kita kasih garam. Yang ini bisa buat minum kan? nggak bisa Bu. Ini bakalan saya. Ini buat isi bomboloni. Ini udah saya bolong ya Bu pinggiran. Tahan di suhu ruang berapa lama, Chef? Yang kalau udah diisi 2 hari. 2 hari. Oh, nggak basi. Ini teman-teman. Dari mana ya? Juga ada isiannya ya. Balik ke kalau orang Sunda bilang kerak-keraknya yang kerak gitu kan. Kalau orang Jawa bilang mah meletek. Karadak. Iya kalau di mah meletek. Bu kalau mau jual di Bandung itu ada jual yang kayak gini Bu. Jadi dia warna-warni, satu pack itu isi 6, 3, warna merah, kuning, terus nanti dikasih di atasnya sprinkle. Jadi jualnya ada ini. Modalnya segitu tapi packaging nice-nya lebih bagus. Oke. Lebih mahal gitu. Pernah ini itu juga pakai butter Hasil flake. finisnya teman-teman. Tahu gula durian kan Bu? Ini hasilnya bagus teman-teman, merekah banget ya. Terima kasih Rit sudah memberi ilmu buat saya pribadi. Jadi usahain apinya tuh kecil aja biar nanti dia nggak bentuk ini ring ya. Ini hasilnya teman-teman. Tadi udah digoreng ya. Ini tadi pakai minyak padat, pakai minyak biasa juga boleh. Udah selesai teman-teman, sekarang kita lagi mau foto bareng-bareng. Terima kasih. Ini Bu, boleh ke sana sini lagi. Ini mejanya digeser ya. Oh iya, benar biar luas ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum. Ini Bu sebagai Ini oleh-oleh dari oleh-oleh dari belajar teman-teman. Hasil belajar kita bersama-sama.